Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Hidup ini untuk melayani-Mu Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
cintakan, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Permasalahan tak seorang pun mungkin yang lepas dari masalah. Kayak tadi Mbak Talita ada masalah, sehingga masalah itu koyok-koyok nggak ada jalan keluar. Koyok-koyok nggak ada jalan keluar. Itu ternyata bukan hanya Mbak Talita. Saya juga kadang seperti itu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan memberi jalan yang terbaik bagi kita. Ya. Begitu juga, saudaraku, renungan pada malam hari ini, jemaat di Korintus juga mengalami permasalahan di dalam, bukan kalau Mbak Talita dengan saya itu permasalahan duniawi, permasalahan ekonomi. Tapi renungan pada malam hari ini adalah permasalahan tentang kerohanian, tentang keraguan,
kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, akan kebangkitan daging dan keimanan kita pada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus memberi peringatan kepada jemaat di Korintus. Mereka meragukan tentang pengajaran firman Tuhan tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh. Dengan adanya persoalan tersebut, Rasul Paulus tidak bisa tinggal diam, sehingga Rasul Paulus memberikan peringatan atau memberikan wejangan kepada jemaat di Korintus. Ternyata Bapak Ibu, masalah bukan hanya kali ini aja tentang iman kita, ya, tentang iman kita bukan kali. Pada waktu itu sudah ada sebuah masalah tentang iman kita yang tidak percaya akan kebangkitan dari antara orang mati. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita tetap percaya kepada Yesus Kristus yang telah berhasil mengalahkan maut dari kuasa dosa. Nah, kadang kita itu tidak mementingkan tentang bagaimana besar kasih Allah kepada kita ini, yang semestinya kita tidak memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Walaupun banyak repot dulu, banyak jalan yang kebaikan yang kita jalani, tapi itu tidak bisa menyelamatkan kita untuk mencapai kepada Bapa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sudah diberi kemenangan untuk kita. Dan jadi keselamatan itu tidak ada lain kecuali dari Yesus Kristus itu sendiri. Jadi usaha bukan dari usaha kita, bukan dari kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya sudah begini, kenapa ya? Kok saya masih seperti ini? Yang menjadi permasalahan kita adalah kadang kita mengukur dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan mengharapkan supaya kita selalu berharap kepada Tuhan. Dan kebaikan yang kita lakukan bukan karena kita sudah cukup untuk kita mendekat pada Tuhan, tapi itu hanya karena oleh berkat dan anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita berbuat baik atau kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan itu semata bukan karena usaha kita, tapi itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diberi pengampunan dosa, sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan menjadi anaknya. Itulah penegasan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan pada malam hari ini diberikan kepada kita semua, anak-anaknya di jemaat GITJ Mulut Garing. Biarlah kita semakin kuat
untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya terbaik untuk diri kita sendiri, tetapi kita berbuat baik ini semata hanya untuk Tuhan saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena perbuatan baik itulah yang kita lakukan ini bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk kita ini biar keren, enggak. Di balik kekerenan itu kita ada maksud bahwa inilah ucapan syukur kita kepada Tuhan, wujud nyata bahwa kita taat, ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga ada harga yang harus kita bayar. Jadi kita percaya kepada Tuhan itu ada wujud yang nyata, yaitu kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, ya perintah Tuhan. Makanya keselamatan kita adalah mutlak dari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun berarti kita selalu melakukan keintiman kita dengan Tuhan, karena kita sudah diberi kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menang dari apa? Bukan menang dari peperangan secara fisik, tapi menang di dalam dosa yang mana kita tidak patut untuk menerimanya pengampunan itu, tapi Tuhan sudah melayakkan kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan dan menjadi keluarga Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tingkatkan keimanan kita dan kita wujud nyatakan. Kalau pada malam hari ini kita masih semangat di pekan Pentakosta pada malam yang kelima ya, yang kelima, kita masih tetap setia walaupun tidak penuh, tapi saya lihat masih ada semangat untuk kita. Dan saya berharap biarlah ini suatu persembahan kita untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan kita diberi kemenangan. Itulah yang di luar pemikiran kita. Kita itu hanya berpikir tentang dunia. Dunia adalah kebutuhan materi. Itu yang menjadi ukuran kita kadang. Karena apa? Kadang orang berkata bahwa wis sing penting aku dunia lagi jadi. Dalam arti kita mengejar harta benda sehingga ada kesombongan dalam hati. Dia untuk besok, urusan besok, urusan kematian adalah besok, itu urusan carry. Coro boso saya ini seperti itu. Banyak orang seperti itu. Dia mengejar materi. Dia mengukur Tuhan itu dengan materi. Karena apa? Karena manusia itu tidak sadar bahwa orang hidup itu ada yang menghidupi. Siapa itu? Itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita sudah dimenangkan dari kematian yang kekal. Dan kita sudah dihidupkan dari hidup yang langgeng. Itu suatu anugerah yang luar biasa.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka dari itu di ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Itu harapan Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, yaitu supaya kita berdiri teguh dan jangan goyah. Karena apa? Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Itulah menjadi kegembiraan pada kita, bahwa Tuhan itu nggak pernah utang. Tuhan itu nggak pernah mencari keuntungan dari kita. Kalau ditimbang itu tidak seimbang, bahkan kita itu jomplang dari kebaikan Tuhan. Lebih berat Tuhan, kebaikannya Tuhan daripada kebaikan kita pada Tuhan. Tapi Tuhan selalu setia mengasihi kita. Kadang-kala kita dibiarkan begitu saja kelihatannya. Kelihatannya kita itu Tuhan tidak pernah menolong kita, kelihatannya. Tapi Tuhan itu baik. Bukan hanya baik, sangat-sangat baik. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari yang sudah baik kita tingkatkan kebaikan kita. Yang kurang baik, mari kita rubah hidup kita menjadi baik, sehingga kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah memenangkan kita dari belenggu dosa dan kematian kekal. Karena jerih payah kita itu tidak sia-sia. Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Biarlah firman ini dapat kita terima dan menjadi bekal hidup bagi kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.